Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga semuanya selalu sehat dan terus bersemangat. Jumpa lagi di informasi terkini perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah DIY dan tentu saja update informasi perkembangan fenomena geologi dan kegunung apian di sekitar kita. Hari ini Selasa 26 Oktober 2021, artinya ini 11 tahun sesudah Gunung Merapi pada 26 Oktober 2010 melepaskan tenaganya untuk pertama kali dan akan mengawali rentetan letusan besar sepanjang Oktober dan November. Dan pagi ini kita semua disodori oleh satu peristiwa yang cukup mengejutkan, yaitu terjadinya gempa di daerah Bantul. Ini berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPTKG, epicentrum gempanya berada di daratan dan ini adalah gempa tektonik di Bantul. Dan yang cukup mengejutkan adalah gempa ini berlokasi atau berpusat hampir sama dengan gempa besar yang terjadi pada 27 Mei 2006. Ya, koordinatnya hampir sama persis, titiknya juga hampir sama persis, dan hanya kekuatan atau skala kegempaannya aja yang berbeda. Baik, sebelum nanti kita mengulas apa yang terjadi pagi ini Selasa 26 Oktober 2021, yaitu terkait dengan gempa Bantul, maka perkembangan Merapi akan saya sampaikan selama 24 jam pada Senin 25 Oktober 2021 berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh BPTKG Yogyakarta. Jadi sepanjang 24 jam pada awal pekan ini tercatat ada 185 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-48 meter dan maksimal durasinya 145 detik. Kemudian ada 4 kali gempa hembusan, 3 kali gempa hibrid atau fase banyak. Ini mengindikasikan memang masih tinggi aktivitas pembentukan kubah lava. Dan ini yang cukup menarik adalah tercatat 5 kali gempa tektonik jauh. Tidak disebutkan titiknya di mana, tetapi berdasarkan kesamaan ini kemungkinan besar gempa tektonik jauh ini adalah fenomena yang terjadi di sekitaran Ambarawa, Rawapening, Banyu Biru, dan Salatiga. Jadi gempa tektonik dangkal. Nah, berikutnya lagi perkembangan yang terjadi di Merapi sepanjang 6 jam terakhir. Ya, kita akan melihat rekaman pemantauan sepanjang pukul 00 sampai 06 Selasa 26 Oktober ini seperti apa ya gejalanya. Dan memang dari data yang dihadirkan ini dominan masih berupa kegempaan guguran atau guguran material ya, bisa bentuk lava atau guguran material lain yang ada di lereng-lereng. Cuaca secara umum gunung api sempat terlihat jelas hingga tertutup kabut 03 atau tertutup sepenuhnya di beberapa arah. Kemudian teramati asap kawah utama berwarna putih intensitas sedang membubung setinggi 50 meter dari puncak ya. Angin bertiup lemah saja dari timur ke arah barat. Kemudian terpantau suhu udara berkisar 13 sampai 22 derajat Celcius, kelembapan 66 sampai 99%. Kemudian selama 6 jam terakhir ini dari pukul 00 sampai 06 WIB ini terjadi 51 kali gempa guguran dengan amplitudo maksimal 24 mm dan maksimal durasinya 112 detik. Kemudian terdeteksi juga terjadi 2 kali gempa hembusan durasi maksimal 17 detik. Rekomendasi sampai hari ini sejak ditetapkan siaga 5 November 2020 masih belum berubah. Radius bahaya utama adalah 3 km ke arah tenggara dan 5 km ke arah selatan, barat daya, dan ke arah barat. Jadi di radius itu bahaya utama Merapi yang sementara ini berupa guguran material dan awan panas serta hujan abu
berada di maksimal radius 5 km. Jadi di area itu direkomendasikan tidak dilakukan aktivitas manusia dalam bentuk apapun, baik penambangan maupun wisata. Nah, pemirsa, terkait dengan gempa yang terjadi pada Selasa pagi yang berpusat di daerah Bantul ini, berdasarkan data BMKG yang dirilis beberapa saat setelah peristiwa, magnitudonya atau kekuatannya adalah 3,2 skala Richter. Kedalamannya sangat dangkal, hanya 4 km. Kemudian peristiwanya terjadi persis pada pukul 06.19.40 waktu Indonesia Barat. Koordinatnya ada di 8.06 lintang selatan dan 110.43 bujur timur. Pusat gempa berada di darat 19 km tenggara Bantul. Nah, gempa ini bisa dirasakan atau dalam skala MMI-nya itu di skala MMI 2 di wilayah Bantul, kemudian juga skala 2 di Kabupaten Gunung Kidul. Beberapa orang di wilayah Kota Yogyakarta, Sleman, dan sekitarnya ini merasakan, tetapi lebih banyak yang tidak merasakan. Nah, pemirsa, ini cukup menarik karena berdasarkan data lama juga yang dikeluarkan oleh BMKG maupun beberapa lembaga terkait, gempa pada 27 Mei 2006 yang sangat dahsyat itu dan menewaskan ribuan orang di wilayah Bantul, Jogja, Klaten, dan Gunung Kidul, terjadi atau pusat episentrumnya ada di koordinat 8.007 lintang selatan dan 110.286 bujur timur. Jadi ini betul-betul ada di area yang sama, lintang selatannya sama 8-nya, kemudian bujurnya, garis bujurnya, bujur timurnya ada di sama juga 110. Nah, pada 2006 ini beberapa lembaga memang menyebutkan pusat gempa kedalamannya berbeda-beda, tetapi berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Geologi, ada di kedalaman lumayan dangkal, yaitu 17,1 km ya. Kemudian BMKG ini menyebutkan 33 km kedalamannya, sementara Pusat Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS menyebut kedalamannya 35 km. Nah, sebagai pengingat saja, gempa Bantul yang kita kenal seperti itu memiliki kekuatan atau magnitudo 5,9 skala Richter. Sekilas mereview apa yang terjadi pada 2006 dan apa yang kemudian juga sedang berlangsung pada waktu itu, yaitu aktivitas vulkanik Merapi. 2006 ini memang bersisian begitu, sama-sama kemudian terjadi, sehingga pada waktu itu orang menganggap bahwa gempa Bantul ini akibat aktivitas vulkanik Gunung Merapi, sementara orang di sekitar Merapi menganggap bahwa ini bukan Merapi dan itu adalah gempa yang kemudian bisa mendatangkan bencana tsunami, sehingga kepanikan luar biasa. Dan seperti yang sudah disiarkan atau dipublikasikan oleh berbagai media dan menjadi pengetahuan umum, maka kepanikan luar biasa terjadi di Bantul karena menganggap bahwa akan terjadi tsunami besar, sehingga orang berlarian menuju ke arah utara, menjauh dari laut. Kemudian sementara orang-orang yang ada di utara yang khawatir Gunung Merapi akan meletus, kemudian mengevakuasi diri atau berlari, menghindari, menjauh dari wilayah sekitar Gunung Merapi. Apakah hari ini ada kaitannya atau ada kesamaannya dengan yang terjadi pada 2006? Ya, karena sama-sama ini sangat aktif. Aktivitas tektoniknya di sepanjang tumbukan atau pertemuan antara lempeng Australia dan Eurasia ini yang ada di sepanjang pesisir selatan Jawa, kemudian di utara juga Gunung Merapi sedang aktif ya. Kemudian di daerah Jawa Tengah seputaran Ambarawa juga
terjadi rentetan gempa tektonik dangkal sejak Sabtu dan masih terus berlangsung hingga Senin kemarin 25 Oktober 2021 ya. Hari ini belum dapat update informasi dari Ambara, Wasala 3 dan Banyu Biru seperti apa yang sedang terjadi di sana. Semoga semuanya bisa mandaliem, aman, terkendali dan adem ayem. Waspada harus, tetapi tidak boleh panik berlebihan. Demikian informasi terkini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam tangguh. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.